hari Seninnya tanggal 8 Desember tuh kita nggak ketemu. Nah, dia ada acara ke Semarang. Ya udah, terus aku juga ada kegiatanku tuh ini. Aku edit video. Kebetulan kan kemarin aku bikin video ngeprank gitu, bukan ngeprank sih, ngerjain. Nah, jadi kemarin itu aku ini sih bukan video sih, kayak rekaman gitu kan, record, terus ini jadiin video, karena kalau video nggak mungkin juga, nanti kan dia tahu, jadi nggak apa, jadi tahu kalau ngerjain gitu. Nah, kemarin tuh aku ngerjain ini. Videonya ada, udah aku upload. Nah, itu yang selama di jalan tuh ini aku takut gitu di lampu merah. Nah, kan sekarang ini di lampu merah tuh lagi ngetren ini, banyak manusia silver gitu loh. Nah, terus aku pura-pura takut gitu loh. Tiap nyampe lampu merah aku takut. Nah, dia tuh benar-benar ini sih, nggak tahu kalau aku sengaja ngerjain. Yo tahu sih kayak gitu emang ngerjain, soalnya nggak mungkin juga kan aku takut. Nah, cuman tuh dia jadi kayak geli sendiri gitu loh. Nah, cuman aku tuh cuman ini sih nggak ngerjain, aku cuman pengen tahu dia gimana kalau aku kayak gitu. Nah, udah, terus aku juga bikin lagi, kan videonya panjang dari berangkat sampai pulang kayaknya. Nah, terus sebagian aku bikin video ini first time ke Hartono Mall. Jadi sepanjang jalan mau ke Hartono Mall tuh kita ngobrol. Cuman aku niatnya cuman ini sih, kayak buat obrolan kita tuh kayak buat memori aja gitu loh. Terus aku bikin video kayak gitu. Nah, itu juga udah aku upload. Nah, sahabat bisa ngeliat nanti di akun YouTubeku ya sahabat. Udah, terus ini kan udah aku upload, aku kasih tahu ke dia. Nah, dianya tuh baru tahu, soalnya dia emang beneran nggak tahu kalau aku nge-record. Terus dia bilang gini, oh ternyata ngonten. Ngonten apaan coba, aku nggak maksud ngonten, emang aku YouTuber kan? Enggak guys, di sini kan aku cuman mau berbagi cerita gitu. Nah, udah kan, terus ini hari Selasanya tanggal 9 Desember itu ada planning ke rumahnya. Nah, itu mau masak-masak. Planning masak-masak tuh sebenarnya udah dari lama, cuman belum kesampaian karena nggak ada waktu. Cuti kemarin kan juga nggak bisa. Nah, ya udah, terus cuti sekarang. Nah, dia tuh ini subuh-subuh tuh udah bilang mau OTW sekitar jam 5-an, itu mau OTW, katanya pengen lihat sunrise. Nah, jadi lihat sunrise dulu, nanti ke pasarnya tuh belanjanya. Nah, itu tuh pagi-pagi gitu loh. Nah, cuman aku kan nggak bisa juga lah dia pagi-pagi datang ngebawa aku pergi. Akunya kan juga belum bilang kalau emang mau pergi, kan bilangnya malamnya gitu kan, kalau pagi-pagi udah mau pergi. Nah, terus aku juga nggak persiapan gitu loh. Terus pas dia bilang gitu tuh, dia mau OTW-nya tuh itu udah jam 5 gitu loh. Nah, sedangkan dari rumahnya sampai sini aja udah hampir sejaman. Mungkin kalau nggak ada sejam ya 45 menit. Nah, belum dari rumahku ke tempat sunrise-nya, dia tuh ngajakin ke Cianjur. Nah, dari rumah sampai sana tuh udah setengah jam sendiri.
Nah, padahal sunrise kan munculnya 5:30. Nah, kalau dihitung-hitung tuh nyampe sananya itu nanti udah jam 6:30. Ya nggak mungkin dapet sunrise kan, jadi aku nggak mau. Terus udah nggak jadi kan. Nah, jadinya itu jam 8 nyampe rumah. Terus kita pergi, kita belanja itu ke pasar sini, pasar Jambu. Kita belanja, cuman belanjaannya cuman dikit sih, soalnya kita cuman mau masak dimsum, jadi bahannya nggak terlalu yang banyak, kan nggak masak banyak gitu kan. Nah udah habis itu OTW ke rumah, nyampe sana. Nah nggak tahu selama di perjalanan itu tuh awalnya aku fine aja, ngobrol biasa. Nah pas udah nyampe mana sih ya, setengah perjalanan lah. Nah aku tuh tiba-tiba ngerasa mual dan pusing. Nah aku tuh jadi diem gitu loh. Nah nyampe rumahnya dia pun aku masih pusing gitu kan. Nah cuman habis itu udah enggak sih, habis itu kita masak. Nah itu lumayan lama sih prosesnya masak dimsum itu. Nah itu nyampe siang gitu. Terus ini pas masak-masak itu dia tuh ngundang saudaranya, jadi dia punya saudara yang seumuran kayak kita sih. Nah itu ada cewek cowok. Nah jadi diajakin makan-makan hasil masakanku guys. Aku yang masak tapi orang-orang yang suruh makan. Oke, baiklah. Nah niatnya tuh ini, kita tuh masak-masaknya sampai siang aja gitu kan. Terus habis itu latihan mobil, nyetir. Nah cuman itu udah agak siang banget, terus malah ini. Nah kebetulan aku tuh ada kondangan juga sorenya, jadi ya udah nggak jadi latihan. Terus ini malahan pulang dari rumah kan, nah itu kita mampir dulu potong rambut ya. Udah habis itu beli kado buat temenku yang nikahan, tetanggaku. Soalnya itu dadakan sih, aku niatnya besok pas resepsinya, cuman kayak aneh, ya udah hari ini. Terus dia bilang nih mau nemenin kondangan. Sebenarnya aku ini sih agak gimana, soalnya aku tuh kan bukan orang yang suka mengumbar seseorang, mengumbar pasangan gitu kan. Nah, cuman ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Aku mau. Terus habis beli kado kita ini sempet kuliner, bukan kuliner sih, cuman jajan seafood. Habis itu gaspol guys, kita nyampe di kondangan. Nah itu kan yang nikah temenku yang rumahnya Teluk, jadi di dusun sebelah. Nah orang-orang di situ kan pada tahu aku. Nah di situ aku bener-bener malu ya loh, ya malu soalnya karena aku sama dia gitu kan, jadi coba nanyain gitu loh. Cuman ya udahlah nggak apa-apa, no problem, it's okay bagiku gitu kan. Nah terus udah dia sorenya pulang, pas mau maghrib itu atau habis maghrib kalau nggak salah. Nah pas malamnya kita tuh chatan. Nah tiba-tiba tuh dia ini bilang mau ajak main ke Pekalongan gitu. Cuman tuh waktunya udah mepet. Itu kan hari Selasa. Nah kalau ke Pekalongan kan paling nggak 3 hari. Nah berangkatnya tuh paling nggak Rabu apa Kamis. Ntar nyampe rumahnya Sabtu. Soalnya Minggu kan dia ada acara. Nah cuman
dia masih ragu-ragu gitu. Nah soalnya emang kita ada agenda sih buat main Pekalongan, nah cuman kan belum jadi. Nah ya udah, cuman dia mendadak juga sih, jadi nggak mungkin juga gitu. Udah kan, terus ini, nah niatnya hari berikutnya, hari Rabunya tanggal 10 Desember tuh kita mau latihan mobil, cuman aku bilang Kamisnya aja biar nggak keseringan ketemu gitu loh, jadi ada jeda. Ya udah, Kamis kita mau latihan. Nah cuman kita sebelum latihan tuh kita nggak cuma latihan, kita ada rencana mau lihat sunrise juga kan, dia pengen tuh. Nah jadi kita lihat sunrise paginya, terus habis itu langsung latihan gitu. Nah aku tuh sebenarnya pengen lihat sunrise, pengen banget di Gondopuro-Wangi, cuman dia nggak mau karena aksesnya tuh masih sulit. Nah udah kan, cuman hari berikutnya, hari Kamisnya tanggal 11 Desember itu paginya ini, malamnya sih dia ngabarin kalau nggak jadi lihat sunrise, ada urusan. Nah padahal ini sih aku tuh udah bilang, udah izin gitu loh kalau besok aku mau lihat sunrise gitu kan. Nah cuman nggak jadi, ya udah nggak apa-apa lah gitu kan. Nah cuman paginya tuh sempet gini, ibu tuh sempet bilang mau lihat sunrise kok jam segini belum berangkat gitu. Nah itu udah pagi gitu lah, batinku orang aku aja nggak jadi gitu kan. Ya udah, terus kita ini cuman latihan mobil. Nah itu jam 10-an itu pokoknya udah siang, kita latihan di ini, di lapangan, itu lapangan Dasekan namanya, soalnya kalau di lapangan Sadegan tuh nggak boleh. Nah disitu waktu awal mula latihan tuh aku rasanya kayak nggak yakin gitu loh, terus deg-degan. Terus disitu kita lama banget, cuman mau mulai jalan aja lama banget, soalnya nggak tahu sih aku kenapa ngerasa kayak gitu. Padahal yang first time aku latihan sama Mas Gio itu nggak gitu, aku langsung tancap gas. Nah itu tuh nggak, terus ini sih udah lumayan lama kan dia udah mulai gregetan gitu kan. Nah aku ya udah, aku tak beraniin gitu kan memulai tancap gas. Nah habis tancap gas tuh ini sih rasanya biasa aja, cuman pas mau mulai itu yang berat gitu loh, rasa takutnya tuh lebih berat. Nah di situ kita muter-muter mobil tuh benar-benar ini sih, dia netral dan jalannya pelan banget, kita muter-muter. Nah pas udah lumayan lama nih ya, ada orang situ datengin, katanya di situ nggak boleh buat latihan. Ya udah dong, kita balik, terus kita latihan di jalan, tapi ke rumah dulu katanya, suruh ambil tulisan latihan gitu. Nah di situ pulang dan kita latihan di ini sepanjang jalan dari Jalan Raya Tempuran Borobudur. Nah, pokoknya dari Tempuran itu nyampe ini Mungkit. Nah di situ, nah waktu pertama latihan di jalan raya tuh benar-benar excited banget gitu loh, soalnya itu kan langsung real di jalan gitu kan. Nah banyak yang klaksonin. Nah dan ketika diklakson tuh aku rasanya ini kayak takut gitu loh, takut kalau aku tuh menemuin jalan. Nah terus aku tuh jadi auto gitu loh, kalau habis diklakson aku langsung minggir ke kiri, jadiin jalan buat yang klakson gitu. Nah cuman katanya dia tuh nggak perlu gitu. Nah cuman aku udah auto kayak gitu.
Nah terus ini juga sih, apa namanya, ya biasa lah kan banyak yang gak sabaran, jadi yang ngelakson-ngelaksonin gitu. Sama ini aku tuh masih bingung ngepasin garis marka gitu loh. Aku tuh makan banyak jalan enggak gitu, soalnya kalau di kursi pengemudi itu kita seakan-akan kayak deket banget sama kendaraan yang dari arah berlawanan gitu loh. Nah aku masih bingung itu. Nah udah sampai Mungkit, habis itu kan niatnya mau makan cimia ayam juga, cuman tutup. Nah habis itu kita ke kota, jalan-jalan lah, kita nyari makan di kota. Tuh nyampe sore pokoknya. Nah habis itu udah pulang, jadi latihannya cuman nyampe situ, baru nyampe situ. Dan hari itu kegiatannya kita latihan mobil, terus ini udah kan nyampe rumah. Habis itu dia langsung pulang. Nah dia tuh pulang bawa kucing baru, kucing dari sini. Nah itu Ucil sama Acil. Nah Ucil tuh tadinya kucing tetanggaku, terus aku minta. Nah dia pengen tuh, nah ya udah aku kasih aja karena aku kan baik hati. Udah, terus hari berikutnya, hari Jumat tanggal 12 Desember kita nggak ketemu karena dia ada acara key time sama teman-temannya, teman sekolahnya. Nah cuma dia tuh ini acaranya tuh nyampe malam tuh loh. Nah katanya dia jam 10 tuh baru nyampe rumah. Udah, kita cuman ngobrol-ngobrol biasa, chatan. Terus hari Sabtunya tanggal 13 Desembernya itu, nah kita kan udah rencana mau main. Nah kita mau main ke SKE. Nah kita tuh main, sebenarnya aku pengennya tuh di SKE kan ya nggak lama-lama banget, terus nggak jauh banget lokasinya. Nah aku maunya tuh kita berangkat pagi kayak biasanya, terus biar sesekali tuh kita sore asar itu udah nyampe rumah gitu loh. Nah cuman dia ngabarin bisanya tuh agak siangan. Ya udahlah nggak apa-apa, cuman pada akhirnya ya itu pastinya nanti bakal nyampe sore banget gitu kan. Nah dia OTW tuh udah siang, jam 10-an ya. Nah pokoknya itulah. Nah dan dia tuh OTW lama banget, biasanya kan aku memperhitungkan sejam. Nah itu tuh sejam setengahan kayaknya, dia tuh lama banget pokoknya tuh. Nah ya udah, jadi kita OTW dari rumahku tuh udah siang banget. Nah cuman dia juga bilang nyuruh Kak Marip tuh udah di rumah. Nah sebenarnya sih ini apa namanya, nah dia tuh akhir-akhir ini sih sering bilang gitu, kayak gak banyak waktu gitu loh. Nah cuman yo gimana, orang berangkatnya aja udah siang. Nah mestinya kan nyampe rumah juga tetap sore kayak biasanya. Nah padahal aku sebenarnya pengennya nyampe rumah tuh gak sorean banget gitu loh. Nah udah, terus selama di perjalanan mau ke SKI itu aku pengen ngerjain dia lagi nih. Nah aku ngerjainnya itu rencananya aku mau kayak diem gitu loh sama perjalanan tuh, kayak nyuekin, nggak ngobrol kayak biasanya, terus aku malah sibuk mainan HP gitu. Nah itu sempat berhasil, cuman kurang excited sih, cuman menurutku udah berhasil. Dia ini
ada videonya. Nah, jadi nanti sahabat bisa lihat kayak gimana nya, pokoknya seru. Nah, di situ ya ini sih ya jengkel gitu loh. Soalnya mungkin nggak biasanya kan aku game kayak gitu. Nah, udah terus selama di SKA itu kita yang benar-benar happy. Nah, jadi kenapa di SKE? Nah, aku tuh ngajakin ke sana tuh karena kebetulan di sana lagi ada promo. Nah, aku kan suka pemburu promo. Nah, jadi ya udah ke sana. Nah, di sana kita benar-benar menikmati. Nah, dan itu tuh first time ini sih kita bikin banyak video di sana. Soalnya di sana kan banyak tempat hiburan. Nah, jadi kalau pas di Brexit kita first time selfie itu bareng gitu kan. Nah, kalau di SKA itu kita bikin-bikin video gitu. Nah, terus pas di SKA itu ini kan di SKA ada waterpark. Waterparknya itu juga ada promo. Nah, aku udah ngasih tahu dia kalau sekalian ke waterpark. Terus kita masing-masing udah bawa baju ganti, guys. Tapi pas nyampe di sana tuh ini sih waterparknya tuh kotor tuh loh, kayak nggak pernah digunain gitu. Terus di seluncurannya tuh juga kering. Nah, cuman kan ini udah niat ke sana mau ke waterpark, udah bawa baju juga. Nah, dia tuh benar-benar nggak mau gitu loh, karena waterparknya kayak gitu. Nah, sedangkan aku tuh lagi pengen bener-bener mainan air sekali gitu loh, main air gitu loh, gak cuman ke wisata yang biasa, wisata darat. Nah, aku lagi kepengen ke wisata air. Nah, sebenarnya aku tuh pengen ke modal, cuman kan lagi musim hujan, aku takutnya di sana tuh banjir. Ya udah ke waterpark itu aja kan gantinya. Nah, cuman nggak jadi, guys, karena dia nggak mau, guys. Sempet kesel sih, sempet kecewa gitu loh. Nah, kecewanya tuh bukan ini sih ya, karena udah bawa baju gitu loh, masa nggak jadi, sia-sia gitu loh. Tapi ya udah, habis itu kita pulang, nggak kemana-kemana lagi. Nah, kita enjoy sih jalan. Nah, habis itu udah, jadi hari itu kita main ke SKE. Itu kedua kalinya kita main. Terus hari berikutnya, hari Minggu tanggal 14 Desember itu kita nggak ketemu karena dia ada acara di saudaranya tuh ada yang nikahan. Nah, udah kan, terus hari Seninnya tanggal 15 itu ini dia tuh bilang pas pagi tuh ngajakin buat cetak foto kemarin kita kan. Nah, terus aku juga ngajakin buat challenge. Nah, jadi kita tuh mau ada challenge. Nah, itu udah dibahas dari beberapa hari sebelumnya. Nah, cuman dia bilang kayaknya waktunya nggak cukup gitu loh. Nah, aku mikir dia kan berangkat juga masih beberapa hari, kenapa nggak cukup gitu loh, sedangkan challenge tuh kan cuman bentar gitu loh. Masa dia nggak mau nyempetin gitu kan. Nah, terus dia kan juga ngajakin mau cetak foto. Nah, kirain kan dia mau ke rumah. Nah, ternyata enggak, dia ada acara keluarga gitu. Ya udah, hari Seninnya kita nggak ketemu. Nah, aku nggak ada agenda apa-apa sih, juga nggak ngapa-ngapain. Jadi
gini, aku tuh udah niat gitu loh, selama bulan Februari ini, selama dia cuti tuh aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak nyekripsi gitu, nggak ngerjain skripsi. Walaupun pas kita nggak ketemu gitu, aku juga udah nggak nyekripsi, soalnya aku udah, ya udah selama dia cuti itu udah, walaupun kita nggak ketemu aku juga nggak nyekripsi, soalnya aku nggak bisa kalau aku fokus tuh dibagi-bagi gitu loh. Kalau aku mau nyekripsi ya udah ntar nunggu dia balik lagi aku baru mulai gitu loh. Nah jadi aku bener-bener kayak apa ya, aku bener-bener nyisain, bukan nyisain waktu sih, aku ngasih waktu buat sama dia gitu loh. Dan aku nggak nyekripsi dulu bulan Februari ini. Terus udah kan, aku nggak ada kegiatan. Nah siangnya tuh aku sempet keluar, tuh aku nyetak foto yang dia suruh cetak itu aku cetakin. Nah udah, terus ini apa namanya, nah aku tuh sebenarnya sempet agak kesel sih pas aku ngajak challenge, dia bilang karena kayaknya gak sempet bilang gitu ya loh, padahal kan dia juga masih kapan kan berangkatnya. Terus hari berikutnya nih, hari Selasanya tanggal 16 Desember, nah pagi-pagi tuh dia telepon ngajakin aku buat nemenin ke bengkel. Nah sebenarnya aku ini sih kan kemarinnya udah kesel, nah aku tuh udah mikir hari ini aku juga paling gak bakalan ketemu, aku juga gitu kan. Nah aku terus akunya juga jadi gak ada rasa excited pengen ketemu. Nah dia nyuruh nemenin, nah aku mau aja gitu kan. Nah cuman aku gak terlalu excited waktu itu, aku bilang iyanya itu. Nah dia tuh ini, aku pengennya itu kita berangkat pagi gitu kan, jadi ada waktu lama. Nah tapi dia tuh harus ke bank dulu ngurus nomor yang keblokir, ngapain juga gitu loh nomornya sampai keblokir. Nah itu sampai siang banget gitu. Nah terus kayaknya jam 11-an itu dia baru nyampe rumah, sedangkan aku tuh udah siap dari pagi. Kenapa coba kayak gitu, giliran aku belum siap dia udah datang, giliran aku udah siap dia ngaret. Emang aneh gitu loh. Nah terus udah kita berangkat bengkel, benerin pintu mobil. Nah itu bengkelnya tuh ada di Bandungan. Nah pas kita kesana tuh masih antri banyak. Terus kita nyari makan dulu, kebetulan kan zuhur. Nah terus kita ke alun-alun makan, cuman bentar sih, habis itu kita ke Trio. Aku ada nyari barang pokoknya. Nah terus habis itu udah kita balik lagi ke bengkel. Nah dan di situ kita masih nunggu mobilnya nggak langsung dikerjain, ditambah lagi servisnya juga lumayan lama. Nah jadi di bengkel itu bener-bener nyampe sore. Nah itu baru pulang, jadi kita tuh seakan-akan kayak ini sih, tiap pergi tuh sorean itu baru nyampe rumah. Nah padahal aku pengen sekali tuh gak terlalu sore gitu loh, cuman ya udah emang ini kalau yang perginya cuman bentar itu dia OTW-nya nggak dari pagi gitu loh, jadi ya udah sore terus gitu.
Nah, terus hari berikutnya, hari Rabu tanggal 17 Desember itu dia ada jadwal rapid sama ke rumah, biasalah. H-1 sebelum berangkat kan dia ke rumah. Nah, cuman biasalah kalau pas hari-hari terakhir gini aku tuh pengen banyak waktu gitu sama dia tuh. Nah, ya udah, dia kan rapid pagi. Jam 8:30 lah. Nah, aku bilang aku mau ikut gitu. Nah, ya udah, dia ke rumah jam 8 nyampe, terus kita berangkat rapid. Nah, rapidnya tuh cuma bentar. Habis itu kita kan sama-sama belum sarapan. Nah, kita sarapan nih, kulineran di dekat gedung Ayan itu. Kan rapidnya di klinik situ. Nah, habis itu ini aku kan pesen salak. Nah, salaknya tuh aku kira kan udah dibawa dia dari pagi pas kesini. Nah, ternyata tuh belum. Nah, jadi malah harus bolak-balik gitu loh. Katanya sih ini biar salaknya tuh lebih seger gitu loh. Padahal menurutku juga no problem, gak seger tuh daripada bolak-balik gitu kan. Nah, udah. Nah, itu kita ke rumah. Nah, aku malah jadi ikut ambil salaknya. Nah, kita di rumah itu lumayan lama di situ. Karena kita nggak ada agenda waktu itu, nggak kayak yang kemarin pas masak-masak. Nah, terus habis zuhur itu berangkat ke rumahku. Itu udah beli salak ya. Nah, kan itu nyampe rumah tuh kemungkinan kan belum terlalu sore. Nah, kita mau rencananya tuh pas nyampe rumah tuh, nah kita sempetin challenge. Nah, sebenarnya aku pengennya tuh ini kita habis rapid itu challenge. Nah, tapi kan kita malah ambil salah kan. Nah, jadi challenge-nya tuh sore. Nah, cuman waktu itu kita nggak jadi challenge guys, gagal challenge-nya. Gara-garanya tuh ini, kita berdua tuh suruh jemputin saudaraku, budeku sama buleku dari Surabaya. Nah, kan mau kesini soalnya kan Dimas Aang kan, Dimasku, dan itu mau ada acara nikahan. Nah, kita jemputin, terus itu kan udah sore. Terus balik ke sininya, nyampe sininya tuh juga udah sore. Nggak ada waktu buat challenge. Sebenarnya sih ada, karena challenge kan nggak lama, setengah jaman pun udah jadi gitu loh. Nah, sebenarnya tuh bisa, cuma dia tuh nggak mau gitu loh. Nah, aku sempet ini sih, aku kan pengen banget, tapi kan nggak jadi gitu loh. Nah, ya udah. Terus ini karena itu udah sore juga, dia buru-buru pengen pulang gitu loh. Nah, padahal kan besoknya dia udah berangkat. Nah, biasalah kalau lagi kayak gitu tuh aku kayak nggak mau dia cepet-cepet pulang, cuman ya emang udah sore juga kan. Nah, terus ini nggak tahu waktu itu tuh ini pas dia mau pulang. Nah, sebenarnya ini sih aku tuh rasanya biasa-biasa aja gitu loh. Aku nggak mau yang melu-melu gitu, aku udah biasa. Kalau mau pulang ya udah pulang gitu kan. Nah, cuman pas di jalan itu kita sempet ini sih ngobrol-ngobrol kalau
hari itu tuh hari terakhir, terus sampai jumpa cuti depan gitu-gitu. Nah kayak gitu tuh malah jadi bikin aku melo hal-hal kayak gitu tuh. Nah terus pas dia mau pulang, nah aku tuh malah jadi keinget. Nah sebenarnya kalau misal dia pamit pulang kayak biasanya gitu, udah toko pulang itu aku gak masalah gitu loh, mungkin aku malah it's okay, aku gak kenapa-kenapa. Nah cuman pas itu tuh ini, nah gara-garanya tuh aku kan belum pengen dia balik. Nah cuman dia udah berkali-kali bilang mau balik gitu loh. Nah sebenarnya hal yang kayak gitu tuh yang bikin aku ini sih, ya sebenarnya aku tahu karena emang udah sore juga. Nah cuman dengan dia bilang kayak gitu tuh yang bikin aku jadi ini sih, agak ya bukan jengkel sih ya gimana gitu kan. Nah dia kok buru-buru balik gitu loh, padahal kan hari terakhir gitu. Nah nggak tahu waktu itu tuh tiba-tiba aku jadi melo, terus aku sedih. Nah cuman aslinya tuh aku nggak pengen sedih. Nah cuman ya sedih aja gitu loh, cuman jadi kayak campur aduk gitu loh. Aku aslinya nggak pengen, cuman pada kenyataannya aku nggak kuat membendung gitu loh. Nah jadi waktu itu aku sempet ini sih, sempet apa ya namanya, sempet hujan dikit gitu loh. Nah cuman aku nggak mau kayak gitu loh. Jadi aku tuh malah jadi kayak pengen ketawa gitu, cuman aku juga ya sedih gitu loh. Nah terus udah kan, habis itu ya udah pulang, ya udah pulang gitu kan, udah pulang. Terus ini hari berikutnya, hari Kamis tanggal 18 Desember. Nah dia berangkat. Nah paginya tuh dia ngechat, katanya tuh berangkatnya jam 3. Terus aku bilang tumben gitu kan. Nah terus dia berangkat dari rumah tuh siangan, sekitar jam 12 gitu kan. Nah terus aku ini sih, kebetulan kan di rumahnya Mas Ang kan udah mulai ini masak-masak gitu kan. Nah pagi tuh aku udah bantuin. Nah aku bantuin ini sih, natain snack yang buat dibagi-bagiin gitu kan. Nah itu lumayan nyampe siang, pokoknya aku beres-beres terus bantu-bantu itu tuh nyampe siang. Nah aku nggak bawa HP soalnya dia kan ini berangkatnya masih entaran gitu kan. Aku tinggal beres-beres dulu, terus aku nggak pegang HP. Terus baru jam 11-an itu aku baru pegang HP, aku buka chat. Nah dia tuh bilang ternyata kalau penerbangannya tuh diubah jadi pagi. Nah sampai jam setengah 11-an dia bilang dia udah mau take off itu aku nggak tahu, karena kan emang aku nggak pegang HP dari pagi gitu loh. Jadi pas dia bilang pamit mau take off tuh aku nggak tahu, setengah jam kemudian aku baru tahu gitu loh, karena aku baru buka HP. Nah ya udah aku bales hati-hati, see you gitu loh. Terus ini sih apa namanya, dia baru balas lagi sekitar jam 1-an itu udah nyampe gitu kan. Nah ya udah kayak gitu. Jadi ceritaku nyampe di situ karena dia udah balik lagi. Nah cuman ini sih, aku cuti kali ini pas dia berangkat gitu loh. Nah biasanya kan kalau kayak cuti kemarin gitu loh, nah pas dia berangkat gitu kan
ini aku kayak penyesuaian diri gitu loh. Penyesuaiannya tuh gini kan biasanya aku sama dia jalan kemana, ketemu gitu kan. Nah apalagi kan sekarang aku tuh nggak pernah jalan sekarang. Jalan pun kalau dia pulang, cuman kalau dia pulang aku baru kemana gitu kan. Nah biasanya aku kayak nyesuaiin gitu loh. Yang biasanya selama 2 minggu aku pergi ketemu jalan sama dia, terus tiba-tiba udah nggak lagi gitu. Nah kadang-kadang di saat masa penyesuaian itu tuh yang kadang bikin kayak sedih gitu loh, kayak ya hampa juga gitu loh, kayak ya apa ya namanya, dari kebiasaan ini pindah ke ini gitu kan pasti jadi ngerasain bedanya kan. Nah cuman biasanya kalau awal-awal gitu, cuman kalau udah beberapa hari nah itu udah mulai terbiasa, udah nggak apa-apa gitu kan. Nah cuman aku lumayan bersyukur sih, soalnya kalau untuk cuti kali ini tuh aku nggak terlalu aku ngerasain penyesuaian itu gitu, soalnya kebetulan pas dia berangkat, nah kebetulan juga kan langsung ada acara ini yang nikahannya Mas Aang, jadi aku tuh ada kegiatan gitu loh, jadi seakan-akan aku kayak keselamur gitu loh, bahasa Jawanya tuh keselamur hal lain yang aku nggak mikirin hal yang penyesuaian tadi gitu. Tapi sama aja sih, pas acara nikahannya udah kelar, udah sepi gitu, nah itu juga baru kerasa gitu loh, perlu penyesuaian juga. Kadang tuh nggak cuman aku sama dia, misal pas ada acara sama saudara rame gitu tuh juga kerasa. Nah jadi gitu sahabat. Udah kelar sampai di situ podcast aku, Story of My L part 2 nya. Karena dia udah balik 2 bulan lagi, kita tunggu untuk part 3 nya. Semoga bakal ada cerita yang lebih menarik lagi buat kedepannya, lebih menarik dari yang kemarin-kemarin gitu ya. Ya udah gitu dulu ya sahabat, doain buat kita, semoga kita selalu bahagia dan sahabat pun juga selalu bahagia ya, amin. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.